Halo semuanya, teman-teman yang di sini maupun yang di rumah. Selamat hari Minggu semuanya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari Minggu ini, coba semuanya bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Ada yang pernah dengar lagu ini nggak? Kepala Pundak. apa? Tahu nggak? Pundak, lutut, kaki, kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut. Bisa ya semuanya ya? Kalau misalkan kaki. Oh, kaki mana tuh? Kaki di sini. Oke. Ini kita peregangan dulu biar pada kayaknya habis main lemes nih langsung disuruh duduk ya. Coba kita peregangan dulu ya. Oke, kalau dibilang hidung. Oh iya, hidung. Hidungnya di mana? Di sini apa di sini? Sini. Oke, Losenana, ayo coba lagunya. Lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kaki, pundak. Pundak mana? Ada yang begini loh, pundak tuh ini. Iya, pundak mana? Pundak sini. Coba, kita coba sekali lagi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak. Oh iya, Dini pegang kepala pundak. Oke, sekali lagi terakhir ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, perut. Oh benar semuanya. Iya, boleh duduk lagi semuanya. Terima kasih. Nah, biasanya kita sebelum memulai kebaktian ini apa nih Kin? Biasanya nih. Kita harus siapkan hati dong pastinya. Dan Terus. siapin Alkitab sama buku catatannya. Dan alat tulisnya juga. Iya, jadi buat teman-teman yang di sini dan yang di rumah, jangan lupa pertama kita akan persiapkan hati, kita mau persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Terus kemudian yang kedua kita persiapin alat tulis buat nanti yang mau catat-catat ketika dengar firman Tuhan. Nah itu bisa tuh, atau ayat hafalannya. Mau dicatat biar lebih ingat lagi, boleh banget. Nah terus yang ketiga tentunya Alkitab. Di sini siapa yang bawa Alkitab? Oh semuanya ya. Nah kalau teman-teman yang di rumah jadi jangan lupa juga ketika dengerin firman Tuhan ambil cepet-cepet Alkitabnya, oke? Oke, kita sebelum memulai kebaktian ini kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan mau mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau masih tibakan kami Tuhan di gereja dengan selamat Tuhan. Gak hanya itu Tuhan, yang di rumah juga masih bisa menonton Tuhan kebaktian Sunday School hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan dari awal Tuhan, puji-pujian sampai firman-Mu Tuhan hingga akhir Tuhan. Sungguh kami mau menyerahkan kebaktian hari ini di dalam nama-Mu Tuhan. Yang sudah berdoa katakan amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Udah pada siap belum untuk memuji menyembah Tuhan? Kalau udah, yuk kita sama-sama siapkan hati untuk menyanyikan pujian ini. Takkan kekurangan aku.
Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang berkati setiap dari kami ya Tuhan. Berkati hati kami, jamah kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Yuk teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri. Yang di rumah juga ya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Semua dosaku
boleh duduk kembali, teman-teman yang di rumah juga boleh duduk kembali. Yuk kita sama-sama siapkan hati untuk menyembah Tuhan lebih lagi.
penyertaan-Mu kepada setiap dari kami. Tuhan, berkati setiap hati kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang jamah hati kami ya Tuhan, agar kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman itu bisa bertumbuh di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, buat yang aus atau mau ke toilet atau mau ambil catatannya, ambil Alkitabnya, boleh lo kasih waktu 2 menit dari sekarang. Yang di rumah juga cepet-cepet ambil Alkitabnya. Kalau mau ke toilet juga atau mau ambil minum dulu aus abis nyanyi, dan catatannya juga jangan lupa. Oke, 2 menit dari sekarang ya. Halo, sudah siap semua? Sudah. Sebenarnya pakai masker lebih bagus ya. Langsung pakai masker aja ya. Protokol kesehatan. Kenapa harus pakai masker? Untuk menjaga virusnya nggak keluar, ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tutup mata kita ya. Tuhan, kami ucap syukur boleh hadir di tempat ini. Tuhan, kami rindu Engkau mengurapi kami. Hadirat-Mu boleh kami rasakan sehingga mengalir sampai ke hati kami. Kami boleh lagi Tuhan mengerti akan firman-Mu yang disampaikan pada hari ini. Sehingga hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama Yesus Tuhan kami. Tuhan, pimpin hamba-Mu juga dalam menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Ayat firman Tuhan yang kemarin, siapa yang hafal? Hah? Ayat hafalannya pernah direkam ya? Boleh kita hafalin sama-sama? 1, 2, 3. Tuhan akan ada di antara aku dan kau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Amin. Sebentar, aku mau pindah sebentar. Habis itu? Habis itu apa? Sudah, ya kan? Kita mau masuk firman Tuhan hari ini, oke? Coba ditayangkan. Judulnya apa?
Wah, hati yang dipuaskan. Siapa di sini atau yang di rumah sudah dapat mainan? Puas nggak? Kalau nanti ada mainan yang baru lagi, masih mau nggak? Duh, katanya sudah puas. Ah, belum puas, masih mau lagi. Kalau sudah dapat mainan yang baru, keluar lagi mainan yang baru, masih mau nggak? Wah, masih mau. Wah, berarti nggak pernah puas-puas ya. Kita buka dulu ayat firman Tuhan hari ini. Bacaan firman Tuhan hari ini kita boleh baca bersama-sama ya. Nanti Lause akan baca, kita baca bersama-sama aja ya. Karena tadi Lause mau undang Jason. Jason sudah kelas berapa? Wah, sudah bisa baca dia. Nah, nanti Jason baca yang bentar, Lause buka dulu. Oke. Kitabnya aja. Jason baca kitabnya. Coba dilihat. Kitabnya 1 Raja-Raja 1:5 sampai 6. Oke, coba dibaca. Anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Amin, pinter. Beri tepuk tangan dulu buat Jason. Kelas 1 sudah bisa baca, luar biasa ya. Nah, di sini Lause mau ajarin, mau sampaikan, mau sharing ya. 1 Raja-Raja 1:5 sampai 6. Tadi Jason sudah baca. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Wah, dia sendiri yang mau menjadi raja. Kalau raja itu dipilih apa maunya sendiri? Ayo, siapa yang bisa jawab? Dipilih. Kalau presiden itu mau jadi presiden atau dipilih? Dipilih. Tapi anaknya Daud ini namanya siapa? Adonia. Dia mau meninggikan diri. Dia mau bilang saya anak raja. Dia jadikan dirinya sendiri anak raja. Kok begitu? Kenapa? Nah, tadi kan kita poinnya, temanya hati yang dipuaskan. Hati yang dipuaskan ini pertama kita harus koreksi hati. Iya, karena lihat Adonia ini kan anaknya Daud. Anaknya Daud. Nah, Adonia anaknya Daud ini dia nggak koreksi hatinya. Kenapa? Kalau kita baca lagi ayat yang ke-6, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Iya, mengapa engkau berbuat begitu? Masa ayahnya nggak pernah negur dia. Jadi dia nggak tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, ya kan? Nah, kita harus koreksi hati dulu. Tuhan ciptakan kita itu hatinya pertama-tama sangat bagus. Kalau kita lihat di gambar, ayo coba tampilkan gambarnya. Nah, kita lihat pertama-tama hatinya sangat bagus. Tapi karena ada perkataan, mata melihat, jadi hatinya kotor kadang-kadang. Kadang-kadang hatinya itu jelek jadinya sebelah kiri, ya kan? Jadi jelek. Terus hatinya jadi batu. Jadi batu. Gak peduli orang ngomong apa. Gak peduli, yang penting saya makan. Siapa di sini yang suka makan? Wah, di rumah yang suka makan. Wah, yang penting saya makan. Gak peduli mau makan apa. Mamanya larang nanti ada, wah siapa ini? Joseph juga suka makan.
Tapi nggak boleh makan sembarangan. Pasti mamanya larang, ya kan? Tapi hatinya batuk, nggak mau tahu. Es krim, saya mau es krim terus. Akhirnya sakit, ya kan? Nah, terus siapa lagi yang hatinya, lihat gambar apa itu yang paling terakhir? Bagaimana itu gambarnya? Begini ya. Gambarnya kepalan tangan. Hatinya dipenuhi dengan kesel, pengen tonjok orang, ya. Ini temen nih suka gangguin, tak tonjok ya. Wah, pakai kepalan tangan. Hatinya udah penuh dengan kepalan tangan, ya kan? Siapa yang bikin kesel? Oh, pengen ditonjok. Kalau mama papa bikin kesel, masa ditonjok mama papanya? Ayo. Nah, kita harus koreksi hati, baru bisa tahu hati kita ini sudah dipuaskan atau belum. Nah, kita lanjut lagi ya. Bagaimana ini supaya hati kita dipuaskan? Tadi kan Raja Adonia ini dia meninggikan diri sendiri. Karena papanya nggak pernah negor dia kalau melakukan kesalahan. Jadi kalau mama papa menegur, misalnya Wilson, kamu sudah buat PR. Wah, sudah bagus, ya kan? Tapi kalau belum buat PR, ayo cepat buat PR. Harus nurut. Oke. Kita lanjut ke firman Tuhan yang di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 32 sampai 35. Ini tentang Raja Salomo. Tadi Raja Adonia meninggikan diri sendiri. Sekarang yang jadi raja adalah dipilih kan? Nah, sekarang kita baca. Ayo, Lausa bacain deh ya, karena ini panjang. Lausa akan bacain. 1 Raja-Raja 1 32 sampai 35. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku, siapa? Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri. Dan bawa dia ke Gihon. Jadi Salomo, anak Daud. Daud suruh menaikkan ke mana? Ke bagal betina. Tahu nggak bagal? Bagal itu kayak kereta yang ditunggang oleh keledai atau kuda, itu bisa. Ya, jadi dinaikkan. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Tuh, Salomo dipilih menjadi raja atas Israel. Jadi siapa yang dipilih? Salomo, betul. Salomo dipilih menjadi raja Israel, kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Jadi yang dipilih Salomo. Kok bisa dipilih Salomo? Ayo, siapa yang tahu? Kok bisa? Karena Tuhan yang pilih jadi raja. Jadi enggak bisa, oh saya mau jadi raja. Enggak bisa ya. Jadi raja itu dipilih. Nah, sekarang kita ini anak-anak Tuhan dipilih sama Tuhan jadi anak-anaknya. Beruntung enggak? Beruntung. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan kita lakukan seperti yang dunia lakukan. Tapi seperti yang surga lakukan. Dari mana kita bisa tahu yang surga lakukan? Adalah Alkitab. Alkitab harus dibaca supaya kita bisa tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk di dunia ini. Karena enggak semua orang dipilih menjadi anak-anak kerajaan surga, ya kan? Seperti Salomo dipilih. Kita enggak bisa bilang, wah saya mau pilih Tuhan Yesus. Saya mau pilih, saya mau masuk ke dalam kerajaan surga. Itu karena saya, enggak bisa. Semua karena Tuhan yang pilih. Jadi hari ini kita adalah anak-anak yang beruntung. Punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya. Oke, kita baca lagi. Ayat yang keberapa tadi? 35 ya.
Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiringi dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tataku, sebab dialah yang harus naik ke tata menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Nah, sekarang kan tadi sudah periksa hati. Siapa yang hatinya sudah jadi batu? Ada yang tahu? Enggak tahu. Nanti kita akan belajar bagaimana kita periksa hati, yaitu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, masuk dalam hadirat Tuhan, baru ada Tuhan Yesus di dalam hati yang menerangi, ya kan? Nah, ketika Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam hati, menerangi setiap kita, kita baru tahu, oh hati saya ini seperti apa, ya kan? Seperti apa? Apakah bolong-bolong? Langsung tadi ada buat tapi langsung lupa mau ambil. Ada bolong-bolong hatinya. Ya, jadi periksa. Salomo itu kaya sekali, Raja Salomo. Tetapi dia nggak pernah puas. Karena apa? Karena hatinya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Hati yang dipuaskan itu dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kita perlu periksa hati. Yang kedua, kita harus mengucap syukur. Coba firman-Nya. Di Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita anak-anak Tuhan harus rajin berdoa, ya. Lihat gambarnya, keluarin gambarnya lagi slide-nya. Langsung ya, waktu itu pulang kemarin, pulang ke Sragen, terus merawat neneknya Ekin, bawa ke rumah sakit. Langsung ada lihat anak-anak yang di rumah sakit, sedang di plester tangannya, mulutnya dimasukin selang. Ayo, siapa yang mau? Enggak mau. Waduh, dimasukin selang mulutnya. Tangannya dimasukin jarum-jarum. Gak ada yang mau ya, tiduran di rumah sakit. Gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa ucapin syukur gak? Bisa gak ucapin syukur? Gak bisa. Jadi kita yang hari ini bisa di sini nyanyi-nyanyi. Kita harus ucapin syukur kita kepada Tuhan ya. Lihat gambar yang kedua, lagi main-main. Enak kan main-main? Siapa yang mau bermain? Wah, semuanya anak-anak mau bermain. Yang di rumah juga mau bermain ya. Ada lagi gambarnya. Wah, punya mama papa bawa ke taman. Ya, lagi COVID gini jadi nggak bisa jalan-jalan ya kan. Jadi di rumah aja. Tapi kita belajar bersyukur ya. Coba yang di bawah itu sedang apa? Sekolah. Waduh, yang di rumah juga pengen ya sekolah ya. Yang di sini juga pengen sekolah. Tapi lagi COVID, nggak bisa, lagi dilarang sekolah, ya kan? Tapi di rumah aja dengan ucapan syukur, nanti ada kuasa yang mengalir, memberikan hati kita sukacita. Oke? Nah, jadi hati yang dipuaskan itu kita harus koreksi. Hati yang pertama, yang kedua mengucap syukur. Dan kita akan lihat ayat hafalan hari ini. Apa itu? Siapa yang bisa baca? Ayo, baca ke sini. Rio. Yang paling kecil akan menjadi Yesaya 60:22a. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Rio. Nah, di sini kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Ayo sekali lagi. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Wow, Salomo dan Adonia sama-sama anak Daud.
tetapi Salomo dipilih. Adonia padahal sebenarnya lebih tua, ya kan? Menjadi kokonya, tapi Salomo yang dipilih. Yang paling kecil, Tuhan bilang apa? Akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Wow, nanti Jason paling kecil, coba lawan Lause. Wah, kalau dilihat mata nggak bisa kalah ya. Lause lebih tinggi, lebih besar. Tapi secara roh, Jason akan menjadi lebih besar. Wah, seperti Daud mengalahkan Goliat. Wah, luar biasa, ya kan? Nah, sekarang kita mau periksa hati. Oke, kita boleh maju pujian dulu ya. Kita belajar memeriksa hati kita, oke? Kita bawa pujian ini yang terakhir, yakin? Kita periksa hati kita dulu. Lalu sudah mau tutup dalam doa, oke? Yang di rumah juga, mari belajar periksa hati. Periksa hati kita. Yuk, kita saat teduh sebentar, lalu akan bawa dalam doa. Ya, kita belajar periksa hati, kita belajar mengucap syukur. Yang di rumah juga anak-anak belajar. Datang ke gereja itu belajar, masuk berdoa bagaimana hati kita ini boleh berpaut dengan hati Tuhan. Sehingga kita ini dipilih menjadi anak-anak raja, anak-anak kerajaan surga. Bukan untuk melakukan hal-hal yang sembarangan, tetapi melakukan hal-hal yang benar. Untuk anak-anak dunia boleh melihat bahwa ada Yesus di dalam kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini, ayo. Sesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Ku milik-Mu. Yes, Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur kepadamu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat anak-anak yang di tempat ini dan juga anak-anak yang di rumah. Tuhan, kami mau koreksi hati kami. Jikalau hati kami, Tuhan, terluka, Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk Kau, Tuhan, yang perbaharui. Segala luka hati disembuhkan, segala sakit hati disembuhkan. Tuhan, kami anak-anak di tempat ini dan yang di rumah merindukan hati kami dipuaskan. Kami rindu Engkau, Tuhan Allah Yesus, Tuhan kami. Roh-Mu yang kudus masuk ke dalam hati kami dan menerangi hati kami. Sehingga hidup kami, Tuhan, tidak sama lagi. Hidup anak-anak, Tuhan, tidak sama lagi. Tetapi melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati anak-anak ini, Tuhan, dengan hati yang baru. Hati yang penuh pengampunan. Hati yang bersih. Hati yang dikuduskan. Dan anak-anak yang di rumah menerima urapan. Sehingga hatinya diperbaharui. Menjadi hati yang penuh kasih. Mengasihi orang tua.
mengasihi mama papa, dan mengasihi sesama manusia. Tuhan terima kasih, biarlah urapan yang daripadamu Yesus Tuhan kami mengalir, mengurapi Tuhan anak-anak ini menjadi anak-anak yang akan bangkit, menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan pakai anak-anak ini Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Iya, siapa yang masih udah dengerin firman Tuhannya agak ngantuk-ngantuk? Ada nggak di sini? Oh enggak ya, semua liatin ya. Jadi tadi tentang apa? Firman Tuhannya? Nah? Oh iya benar. Oke. Nah sekarang kita mau memberikan persembahan gitu. Buat yang belum bisa memberikan persembahan secara langsung gitu nggak apa-apa. Kita mau sama-sama juga berdoa. Bisa ditransfer atau dikumpulin dulu nih buat teman-teman yang di rumah gitu. Mungkin titip ke papa mamanya, nanti kalau misalnya ada kesempatan ke gereja bisa langsung diberikan. Oke, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin setiap dari kami Tuhan, dari awal kami memuji menyembah-Mu Tuhan, sampai kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sampai sekarang kami mau memberikan Tuhan salah satu bentuk ucapan syukur hati kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami mau memberikan sebagian yang kami miliki Tuhan, mungkin nilainya gak seberapa, tapi itu sebagai salah satu bentuk Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu di hidup kami Tuhan. Biarkan Engkau pimpin, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, juga papa mama Tuhan untuk rezekinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan amin. Oke, kita mulai pengumuman yang pertama apa nih? Nah, buat yang merasa pengen mengetes nih, kira-kira aku bisa nggak ya hafal ayat Alkitab? Nah di sini kita ada bisa hafalin ayat Alkitab setiap minggu. Terus minta, kalau nggak bisa record sendiri ya buat teman-teman di rumah sama teman-teman di sini, bisa juga minta mama papanya bantu tolongin record nih buat kasih ke lause masing-masing. Dan kalian akan mendapatkan berapa? 5 poin. Kalau misalkan yang minggu ini udah dapat 5 poin, terus menghafal tambah 5 poin lagi, jadi poinnya banyak. Nanti kalau misalkan udah bisa bergereja normal lagi, bisa tukar mainan sepuasnya. Oke, jangan lupa ya buat teman-teman di rumah sama teman-teman di sini, jangan lupa kirimin suara kalian yang menghafalkan ayat, oke? Berikutnya ada Five Stones Gathering yang bulan lalu ikutan siapa nih di sini? Wah, semuanya ikutan ya. Coba kalau misalkan Five Stone Gathering itu minggu keberapa sih? Minggu keempat. Jadi kalau misalkan bulan ini jatuh di tanggal berapa tuh? Ayo. Iya, dan jam berapa biasanya? Jam 4. Jadi jangan sampai ketinggalan buat join bareng di Zoom Gathering Five Stones. Oke? Dan yang terakhir ada? Oke, boleh kita sama-sama bangun. Jangan lupa puter ke belakang. Katakan apa? See you next week. Bye-bye. Bye.